Yang pertama tadi suci daripada najis hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua tadi suci daripada najis baik pada baju dan badan maupun tempat. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat berdiri bagi yang mampu. Yang kelima duduk di antara dua khutbah sama halnya seperti duduk rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tuaku sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kitab Samailnya belum datang, maka kita melanjutkan kajian kita pada kitab fikih, yaitu pasal yang dimana menjelaskan syurutul khutbataini asyaratun, syarat-syarat daripada dua khutbah, yaitu ada 10. Kalau pekan lalu kita belajar rukun khutbah, maka pekan ini kita belajar syarat khutbah. Rukunnya tidak terpenuhi, tidak sah khutbahnya. Syaratnya tidak terlengkapi, maka tidak sah juga khutbahnya. Apabila melanggar daripada salah satu syaratnya, maka dikategorikan khutbah Jumatnya atau khutbah apapun tidak dikatakan sah. Orang tuaku sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, syurutul khutbataini asyaratun, syarat dua khutbah ada 10. Yang pertama at-taharatu anil hadasaini asghari wal akbari. Yang pertama syarat daripada kedua khutbah ini atau dua khutbah, yaitu suci daripada dua hadas. Bukan hadis, hadas. Dua hadas. Pertama suci daripada hadas kecil, yang kedua suci daripada hadas besar. Jadi poin pertama menjelaskan kepada kita bahwasanya kita apabila mau menjadi khatib maka harus suci daripada hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecilnya apa? Kencing dan berak misalnya, harus tersucikan. Jangan sampai habis kencing langsung wudu langsung khutbah, maka tidak sah khutbahnya. Atau mohon maaf habis nurujul mani, keluarnya mani, atau habis bersenggama berhubungan badan terus langsung wudu langsung khutbah, maka tidak sah khutbahnya. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi. Jadi syarat yang pertama menjelaskan kepada kita dituntut suci daripada hadas kecil maupun besar. Apapun bentuk hadasnya, kencing maupun berak ataupun hadas besar lainnya. Yang kedua, wat-taharatu anin najasati fit thawbi wal badani wal makani. Yang kedua ini kita dituntut suci daripada najis. Suci daripada najis fit thawbi, baik pada pakaian kita, wal badani, dan pada tubuh kita, wal makani, dan daripada tempat kita. Jadi yang kedua ini menuntut kita udah suci ini daripada hadas kecil maupun besar, tapi pakaian kita masih tergolong najis, masih terkena najis, maka tidak sah khutbah kita. Atau badan kita terkena tai cicak misalkan, maka tidak sah, batal wudu kita dan tidak terpenuhi syarat kedua khutbah, maka tidak sah pula khutbah kita. Atau enggak tempat kita duduk, tempat kita berdiri, mimbar kita pas kita naik keinjek tai cicak, maka tidak sah
khutbah kita. Yang pertama, pakaian dan badan itu tanggung jawab khotib. Yang tempat makan, nah itu tanggung jawab pengurus masjid. Ilo khotib dari Jakarta bersihin masjid sebelum khutbah. Maka itu merupakan tanggung jawab pengurus masjid, bukan tanggung jawab masjid. Yang siapa yang bertanggung jawab? Mang Omin sama Abi. Yang siapa yang mas'ulnya? Yang berlebih bertanggung jawab lagi Mang Ada sama Mang Haji Wali. Kalau masjid tempatnya tidak suci, nah naik ke atas mimbarnya habis dikencingin kucing, gimana khutbah Jumatnya mau? Atau kursi sang khotib untuk duduk ketika di antara dua khutbah tidak suci, ya gimana mau khutbahnya sah? Atau karpet, biasanya di masjid-masjid lain disediakan karpet misalkan, karena nggak ada mimbarnya dari keramik tuh biasanya, yang dibikin dari beton langsung, jadi mimbar permanen, gak kayak mimbar kita. Karena kencing kucing, ya, khotibnya berdiri di atas itu, maka dikategorikan tidak sah khutbahnya. Karena apa? Syaratnya tidak terpenuhi, sudah melanggar daripada ketentuan syarat yang ditetapkan oleh ulama fikih. Yang ketiga, syarat daripada kedua khutbah ini atau dua khutbah, yaitu wasyatrul aurati, menutup aurat. Ada khotib nggak pakai baju, maka nggak sah khutbahnya. Ada khotib bajunya sobek pas di pantatnya bisa, nggak pakai sempak lagi khotibnya, nggak sah khutbahnya karena auratnya tidak tertutup dengan baik. Kalau khotibnya nggak pakai peci gimana Asal? Gimana Absor? Sah. Kalau peci bukan merupakan ketentuan menutup aurat, bukan alat yang dipergunakan untuk menutup aurat. Karena peci hanya dipergunakan untuk menutup rambut kita agar tidak menghalangi sujud kita. Itu. Kecuali rambutnya terpotong jatuh ke tempat kita sujud, maka sah sujudnya. Kalau rambutnya masih nempel tumbuh di sini, ngalangin jidat kita untuk sujud, terhalang sujud kita, maka rukunnya tidak terpenuhi. Kenapa? Jidat kita terhalang. Itu misalkan. Makanya syarat yang ketiga ini merupakan satrul aurat. Nih yang ketiga nih jarang yang melanggar. Khotib jarang melanggar. Ilok ada khotib naik mimbar gak pakai baju. Ilok ada khotib naik mimbar celananya sobek. Itu khotibnya udah kegilaan aja Mas. Kayaknya nggak minum obat di rumah itu kayaknya dapat jatah itu. Nah, dari itu yang poin ketiga ini merupakan menuntut kita untuk menutup aurat bagi sang khotib maupun yang mendengarkannya. Yang keempat, wal qiyamu 'alal qadir. Yang keempat ini berdiri bagi yang mampu. Jadi syarat khotib itu harus berdiri kalau dia mampu. Ila khotib duduk, nggak kelihatan atuh kalingan mimbar. Makanya harus berdiri. Kalau khotibnya nggak kuat berdiri, sediain kursi, tapi nggak di atas mimbar. Kalau duduk nggak kelihatan juga kalingan, maka dipindahkan. Makanya syarat yang keempat ini yaitu khotib harus berdiri jika khotib tersebut mampu untuk berdiri. Saya rasa yang keempat ini sangat jelas. Dan jarang khotib gak kuat berdiri. Kalau udah tua tadi didoalin lagi biasanya sama DKM. Yang kelima, syarat daripada dua khutbah yaitu wal julusu bainahuma fauqa tuma'ninatis shalah. Duduk di antara dua khutbah. Nggak boleh langsung dilanjutin, harus duduk dulu.
sama seperti duduknya tumakninah ketika sholat, atau sama seperti tumakninah ketika sholat. Jadi habis khutbah pertama nggak boleh langsung lanjut khutbah kedua, duduk dulu khatibnya. Makanya di Indonesia bilalnya atau muazzinnya ngasih atau memberi tenggang waktu dengan membaca sholawat untuk agar seorang khatib bisa duduk di antara dua khutbah. Duduknya bagaimana? Seperti halnya tumakninah di dalam sholat, harus tenang, jangan gerusah-gerusuk. Toleh kanan, toleh kiri. Harus seperti orang sholat. Tenang-tenang saja. Jangan pula pas duduk di antara dua khutbah ngomong sama muazzinnya. Udah, jangan lama-lama. Itu batal tuh. Makanya bagaimana jarak yang pas antara dua khutbah tersebut? Maka disunnahkan bagi khatib untuk membaca surah Al-Ikhlas. Itulah duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Maka Nabi menyunahkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Itu poin kelima. Poin keenam, wal muwalatu bainahuma. Antara dua khutbah tersebut harus kontinu. Nggak boleh terlalu lama jaraknya. Khatibnya makan dulu, khatibnya kencing dulu, nggak boleh. Alal akal satu surah Al-Ikhlas gitu. Jangan terlalu jauh. Ntar ada pula khatib pas duduk di antara dua khutbah tersebut lagi main WA lagi, chat-chatan sama ini. Nah itu parah tuh. Surah Al-Ikhlas enggak kebaca, boleh. Kalau surah Al-Ikhlas enggak kebaca, udah surah Al-Ikhlas enggak kebaca, chat lagi di WA-nya. Ada pesan masuk, tik, mentang-mentang khutbah pakai HP zaman udah canggih. Makanya yang sering jadi khotib kalau pakai HP khutbahnya tolong di silent dan di mode pesawat, biar SMS dan pesan tidak masuk. Kalau masuk terbahaya. Lagi yang WA istri udah dapat belum amplopnya, agak dibalas juga enak gitu. Yang ketujuh ini wal muwalatu bainahuma wa bainas shalah. Jarak antara dua khutbah dengan salat dan jarak tersebut tidaklah lama, artinya harus terus-menerus. Mualah itu kontinu. Habis dua khutbah, khatib duduk dulu, pegel kata khatib, berdiri baik. Tadi dulu tungguin gua duduk. Enggak lanjut langsung sholat, maka tidak boleh. Jadi setelah khatib khutbah kedua, qomatlah muazzin, maka langsung menunaikan sholat. Jangan sholat qobliyah dulu. Udah lewat apa sih qobliyah? Langsung sholat. Jangan banyak hal yang dilakukan antara dua khutbah dengan sholat. Apapun sholat. Sholat Idul Fitri kah? Sholat Idul Adha yang menggunakan dua khutbah, atau sholat Jumat apalagi. Khatibnya pakai ngasok duduk dulu di iqamah, ya kapan sholatnya? Kasihan orang-orang yang kerja. Yang dituntut untuk taat sama pekerjaannya, dituntut pula untuk taat sama Allah. Gara-gara khatibnya istirahat, akhirnya ngedongkol. Kerja dimarahin, sholat kagak bener. Makanya harus bisa mengatur waktu tersebut. Jangan sampai jarak antara dua khutbah dengan sholatnya terlalu
jauh atau jarak antara khutbah pertama dengan khutbah kedua terlalu jauh. Ada lakal tadi disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membaca surah Al-Ikhlas. Tuh bagi yang sering khutib antara dua khutbah baca surah Al-Ikhlas. Setelah selesai dua khutbah tersebut langsung sholat atau setelah sholat langsung khutbah. Jangan pakai banyak acara-acara mulai. Yang ke berapa ini? Kedelapan. Yang kedelapan ini wa antakuna bil arabiyyati. Harus menggunakan bahasa Arab. Yang kedelapan ini dimaklumkan. Enggak apa-apa menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa tersebut dipahami oleh kalangan kita, oleh jamaah kita, oleh orang yang sholat di masjid kita. Ntar kalau kita khutbah Jumatnya pakai bahasa Arab, khutbah pertama pakai bahasa Arab, khutbah kedua pakai bahasa Arab, nggak dapat pesan moralnya bagi yang sholat Jumat. Sudah sholat Jumatnya ngerokok, duduk paling pojok, nggak masuk sholat, atau duduk di warung, ngopi dulu, makan mie, makan bakso. Ya khatib pakai bahasa Arab lagi, ya sudahlah itu, kisbay aja. Say goodbye aja antara jamaah dan khatibnya. Karena sudah pasti dua-duanya nggak dapat. Kasihan, makanya dibolehkan tak menggunakan bahasa yang dipahami oleh makmum kita. Yang selanjutnya wa ayyusmi'aha arba'ina, harus yang kesembilan ini harus didengarkan, harus pendengarnya 40 orang termasuk khatib. Artinya yang mendengarkannya 39, satu orang yang menyampaikannya. Kalau kurang dari itu maka tidak boleh melaksanakan sholat Jumat. Begitu pandangan Imam Asy-Syafi'i. Nah, kalau khutbah Jumat yang khotib dia, yang imam dia, yang azan dia, makmumnya mengomin doa. Bagaimana khutbah Jumat? Udah makmumnya mengomin doa, mengominnya tidur lagi. Ini orang kebahagiaan gitu. Maka dari itu harus 39, satu orang termasuk khotib, jadi genap 40 orang yang mendengarkannya. Yang ke-10, yang terakhir. Yang terakhir ini wa antakuna kulluha fi waktu zuhri. Semuanya harus dilaksanakan di waktu sholat zuhur. Di waktu sholat zuhur. Artinya khutbah Jumat itu harus dilaksanakan ketika waktu zuhur, baik sholatnya dan khutbahnya. Jangan mentang-mentang yang jamaahnya banyak karyawan PT, tinggal 5 menit lagi udah azan aja, langsung khotibnya naik mimbar. Gak bisa, masuk waktunya dulu baru boleh untuk melaksanakan Jumatan, baru khotib boleh melaksanakan khutbah Jumatnya, menyampaikan khutbahnya, materi khutbah. Nggak boleh seenak-enaknya kita. Ada waktu yang mengatur, ada syariat yang mengatur. Sudah dikasih keringanan, masih juga mau meringankan. Itu saja 10 poin yang terkandung daripada syarat dua khutbah. Yang pertama tadi, suci daripada najis hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua tadi, suci daripada najis baik pada baju dan badan maupun tempat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, berdiri bagi yang mampu. Yang kelima, duduk di antara dua khutbah sama halnya seperti duduk tumakninah atau duduk dalam posisi tumakninah. Yang ke-6, wal muwalatu bainahuma. Antara khutbah pertama dan khutbah
khutbah kedua jangan terlalu jauh jaraknya, harus kontinu mualah. Yang keenam, wal mualatu bainas salat. Antara dua khutbah dan salat itu tidak boleh terlalu jauh jaraknya, harus kontinu. Yang selanjutnya, wa antakuna bil arabiyyah, dan harus menggunakan bahasa Arab. Tidak apa-apa menggunakan bahasa Indonesia apabila bahasa tersebut yang dipahami oleh jamaahnya. Yang penting dapat dipahami dan dapat diambil hikmah dan poin-poin yang terkandung di dalam khutbah Jumat sang khotib tersebut. Yang kesembilan, wa ayyusmi'aha arba'ina, yang mana sang pendengar termasuk khotib berjumlah 40 orang. Kurang dari itu maka dianggap tidak sah, tidak terpenuhi. Yang ke-10, wa antakuna kulluha fi waktu zuhri. Semua yang tadi tersebut, khutbah pertama maupun khutbah kedua dan sholat Jumatnya harus dilaksanakan pada waktu zuhur dan harus benar-benar pas pada atau sudah masuk pada waktu zuhur. Tidak boleh sebelum waktu zuhur. Walaupun tinggal 5 menit lagi, tidak boleh. Kalau sudah masuk baru boleh untuk melaksanakan sholat zuhur. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi pada malam hari ini. Salahnya mutlak dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.